Hari ini terkait dengan tahapan mediasi. Sebelum kita mulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita terkait dengan tahapan mediasi. Ya, bagaimana nih kalau kalian menjadi mediator? Mungkin waktu di kelas besar ya sudah dipelajari ya terkait dengan apa sih mediator itu, apa syarat-syarat mediator ya, bahwa waktu dalam mediasi bisa dilakukan di pengadilan ya, dan juga bisa dilakukan juga mediasi itu di luar pengadilan ya. Dimana kalau mediasi di pengadilan ini ya melalui fasilitas pengadilan atau dimediasi oleh pengadilan, tata caranya menggunakan dasar hukum terkait itu ya Perma nomor 1 tahun 2016 ya. Nah, ini terkait dengan tahapan mediasi, di mana mediasi bagaimana nih kalau kalian menjadi mediator agar mediasi berhasil ya. Ini terkait mediasi di luar pengadilan. Jadi hal ini tidak terkait dengan Perma nomor 1 tahun 2016 ya. Nah, sekarang terkait dengan tahapan mediasi ya. Ada beberapa tahapan-tahapan ya. Jadi tidak harus ya tahapan pertama ini ya. Tapi ada beberapa tahapan ya. Bahwa yang pertama ya sebagai mediator ya, ini dia atau dalam mediasi itu harus mengembangkan ya pilihan penyelesaian sengketa. Harus dilihat dulu apakah dalam suatu perjanjian ya sudah memilih gak misalnya dalam perjanjian tersebut ada klausula ya bahwa sudah memilih penyelesaian sengketa. Dilihat dahulu. Misalnya kalau sudah memilih penyelesaian sengketa misalnya melalui arbitrase ya dimungkinkan aja tidak bisa dilakukan mediasi dahulu ya, karena sudah dalam perjanjiannya sudah menyebutkan misalnya arbitrase ya. Makanya dalam melihat untuk melakukan mediasi itu dilihat juga pilihan penyelesaian sengketa ya. Tetapi kalau memilih misalnya sengketanya di pengadilan ya mungkin lah kalau di pengadilan kan dimungkinkan dilakukannya mediasi ya. Dimana pada persidangan pertama ya biasanya hakim meminta dilakukan mediasi ya. Makanya dilihat dulu pilihan penyelesaian sengketanya ya. Kemudian tahapan yang kedua si mediator itu juga harus merumuskan permasalahan apa sih yang terjadi dalam sengketa tersebut ya. Kemudian dia harus menyusun agenda terkait dengan pertemuan-pertemuan ya dalam suatu mediasi ya. Ya. Jadi kenapa saya bilang pertemuan bukan persidangan atau persidangan ya. Kenapa pertemuan? Karena biasanya kalau mediasi itu dia non formal, tidak formal ya. Kalau dibilang persidangan kan ada formal ya. Persidangan pasti ada aturannya dalam kitab undang-undang hukum acara ya. Dalam hal ini kan kalau untuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini adalah
terkait dengan perkara-perkara perdata. Ya. Kemudian yang ketiga setelah menyusun agenda, bagaimana untuk mencapai kesepakatan, ya. Ya, terkait misalnya tahapan penyusunan agenda pertemuan, ya. Agenda pertemuan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa, ya. Kemudian yang keempat, ya, mediator ini juga harus mengungkapkan, ya, kepentingan tersembunyi dari pihak-pihak yang bersengketa, ya. Itu. Nah, baru mediator memulai proses mediasi, ya. Dimulai proses mediasi, kemudian menganalisa pilihan penyelesaian sengketanya, ya. Kemudian terkait dengan proses tawar menawar akhir, ya. Jadi terkait dengan bagaimana mencapai kesepakatan atau terjadi kesepakatan melalui mediasi ini, ya. Nah, terkait dengan tahapan mediasi, ya, kita dilihat dari sini, ya, gambar di sini bahwa ada mediation triangles. Ya, saya ambil dari bukunya Bowley, ya, Mediation Principle Process Practice, ya, di mana dalam mediasi, ya, pertama itu melakukan divining the problem, ya. Mencari apa sih permasalahannya, ya. Ya, dalam divining the problem ini kita lihat problem divining stage. Apa aja sih permasalahannya? Preparation matters. Nah, bagaimana persiapan atau mengagendakan dalam suatu mediasi. Kemudian mediasi triangle yang kedua, ya, terkait dengan exploring solution, ya, atau bagaimana penyelesaiannya, ya. Ya, terkait dengan exploring solution ini terkait dengan problem solving stage, ya, di mana ada tahapan, ya, terkait dengan pemecahan permasalahan atau penyelesaian permasalahan. Kemudian terkait dengan post mediation activities atau terkait dengan aktivitas dalam proses mediasi, ya. Ya. Jadi terkait dengan mediasi, ya, sebelum adanya proses mediasi ini, ya, harus melakukan divining the problem atau mencari tahu apa sih permasalahan dalam sengketa tersebut, ya. Kemudian ketika sudah masuk proses mediasi ini, ya, mencari solusinya bagaimana, ya, harus menganalisa terkait dengan permasalahan tersebut, ya. Selanjutnya, ya, ada juga terkait juga dengan tahap mediasi, ya. Tahap mediasi, ya, dimulai dengan memulai proses mediasi. Kalau yang tadi kan terkait dengan adanya diawali sebelum terjadinya mediasi dan bagaimana terjadi saat mediasi. Kalau ini adalah saat melakukan mediasi, ya. Pertama memulai proses mediasi, ya. Kedua terkait dengan merumuskan masalah dan menyusun agenda, ya. Ya, kemudian mengungkap kepentingan tersembunyi, ya. Kemudian mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa, ya.
Kemudian kelima, menganalisis pilihan penyelesaian sengketanya, ya. Kemudian yang keenam itu adalah proses tawar-menawar akhir, dan yang ketujuh tahap terkait dengan mencapai kesepakatan. Ya. Kita mulai memulai proses mediasi. Ya. Dalam proses mediasi, ya, di sini bahwa pertama, ya, si mediator, ya, itu harus memperkenalkan diri para pihak. Ya. Masih diawali bahwa si mediator tersebut, ya, dia harus memperkenalkan diri pada para pihak, ya. Pasti kalau tidak diawali dengan perkenalkan diri, ya pasti ada istilah tak kenal tanda tak sayang, ya, gitulah. Ya, jadi harus diawali perkenalkan diri. Mungkin dengan adanya diperkenalkan diri, jadi para pihak itu menjadi lebih terbuka dan mudah untuk mengikuti penyelesaian sengketa mediasi ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya, itu mediator ini menekankan adanya kemauan, ya, para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi. Ya. Jadi mediator ini menekankan bahwa para pihak, ya, bahwa dengan melakukan mediasi ini diusahakan bisa terjadi penyelesaian sengketa, terjadi kesepakatan, ya, atau sengketa ini akan selesai. Ya. Ya. Dan juga menyatakan bahwa kedua belah pihak ini, ya, mau menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. Ya. Ya, jadi harus si mediator juga tidak hanya menawarkan melalui mediasi, ya, dia juga harus menekankan bahwa dalam proses mediasi tersebut, ya, kedua belah pihak itu harus mengikuti proses tersebut. Ya. Ya. Kemudian, ya, si mediator tersebut, ya, juga harus menjelaskan, ya, bahwa apa sih yang dimaksud dengan mediasi, apa peran mediator dalam penyelesaian melalui mediasi ini, ya. Jadi harus diinformasikan, ya, diinformasikan oleh mediator, ya, terkait dengan mediasinya dan apa perannya dia sebagai mediator dalam proses mediasi ini. Ya. Kemudian, ya, juga mediator, ya, dia harus menjelaskan, ya, prosedur dalam suatu mediasi. Ya. Kemudian, ya, juga harus menjelaskan terkait dengan pengertian kaukus. Ya. Ya. Kemudian juga harus menjelaskan terkait dengan parameter kerahasiaan. Ya. Ya. Dan juga mediator juga harus menguraikan, ya, atau menjelaskan, ya, terkait dengan agenda dalam proses mediasi, ya. Ya, waktunya, ya, agenda itu bisa terdiri dari jadwal, ya, kemudian waktu proses mediasinya, ya, itu juga harus dijelaskan di tahap
atau di tahap awal ya dalam mediasi atau pertemuan awal ya dalam mediasi ya, dan juga dia si mediator juga menjelaskan aturan main ya, aturan perilaku dalam proses perundingan ya, atau dalam proses mediasi ya. Yang terakhir juga si mediator juga harus memberikan kesempatan ya kepada para pihak ya untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari para pihak tersebut ya. Jadi terkait dengan proses awal untuk mediasi ya, dimulai dengan memperkenalkan terkait dengan mediator ya, kemudian menjelaskan terkait dengan peran ya mediator ya, kemudian harus menekankan si mediator itu bahwa ada kemauan ya para pihak itu menyelesaikan sengketa melalui mediasi ya. Kalau tidak ada kemauan ya salah satu pihak saja ya, tidak ada kemauan salah satu pihak menyelesaikan masalah melalui mediasi ya dipastikan bahwa mediasi itu akan gagal ya. Jadi kalau terkait dengan mediasi ini ya, harus disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya salah satu pihak tidak pernah hadir dalam proses mediasi ya, itu kalau begitu pasti mediasi ini dipastikan gagal ya. Jadi tidak ada mediasi dengan first take ya, tidak ada itu ya. Jadi harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak ya. Kemudian juga harus menjelaskan prosedurnya ya, terkait dengan menjelaskan kasusnya ya, terkait dengan parameter kerahasiaan ya, kemudian terkait dengan agenda ya, kemudian terkait dengan aturan dalam dalam perundingan, dalam mediasi ya, kemudian terkait juga memberikan kesempatan para pihak untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari para pihak tersebut ya. Ini adalah tahap awal dalam proses mediasi. Kemudian tahap yang kedua ya, itu adalah merumuskan masalah dan menyusun agenda ya. Nah, dalam hal ini ya si mediator ini harus mengidentifikasi ya topik-topik ya, topik-topik umum terkait dengan permasalahan ya, terkait dengan menyepakati subtopik ya permasalahan yang akan dibahas dan menentukan ya urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan ya. Ya, jadi terkait dengan merumuskan masalah dan menyusun agenda ini juga harus dilihat ya terkait dengan permasalahannya ya. Ya, harus dipilah-pilah dahulu ya terkait dengan permasalahannya ya. Kemudian setelah diidentifikasi ya permasalahannya, kemudian dibuatkan agenda ya. Jadi sebelum proses ini awalnya itu dia harus juga merumuskan masalahnya ya. Nah, agenda ini juga sudah dibuat ya terkait dengan sudahnya diidentifikasi permasalahan tersebut ya. Ya, gitu ya, menyusun agenda perundingan ya. Kemudian ya tahap yang ketiga adalah terkait dengan mengungkapkan kepentingan tersembunyi ya. Ya, bagaimana cara mengungkapkan kepentingan tersembunyi? Ini ada dua cara ya. Pertama cara langsung ya, mana
Cara langsung ini dia mengemukakan pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan langsung kepada para pihak. Ya. Jadi untuk mengungkapkan kepentingan tersembunyi, ya, ada dua cara. Ya. Pertama ada cara langsung dan yang kedua adalah cara tidak langsung. Untuk cara yang langsung itu dia harus si mediator itu melakukan pertanyaan langsung kepada para pihak, ya, untuk mendapatkan atau mengungkapkan bahwa ada kepentingan tersembunyi ini, ya. Jadi yang kedua, ya, cara tidak langsung, ya. Cara tidak langsung ini, ya, caranya adalah mendengarkan atau merumuskan kembali, ya, pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak, ya. Ya, jadi kalau cara tidak langsung ini, ya, si mediator, ya, dia harus menganalisa, ya, atau mengidentifikasi dari hasil pernyataan-pernyataan dari para pihak, ya, atau merumuskan dari pernyataan dari para pihak. Nah, ini terkait dengan mengungkapkan kepentingan tersembunyi, ya, baik secara langsung itu dia langsung melakukan pertanyaan ke pihak-pihaknya, para pihak. Kemudian kalau tidak langsung, ya, si mediator ini, ya, pasti mendengarkan, ya, kemudian merumuskan, ya, atau menganalisa kembali atau mengidentifikasi kembali terkait dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak. Ya. Yang keempat, ya, tahapan yang keempat adalah membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. Ya. Jadi si mediator ini, ya, dia mendorong, ya, para pihak itu untuk tidak bertahan pada pola pikiran proporsional, ya, tapi harus tidak bertahan pada pola pikir yang tertutup, ya, tapi juga si mediator ini juga harus membuka, ya, bahwa atau mendorong para pihak itu untuk bersikap terbuka dan mencari, ya, alternatif penyelesaian atau pemecahan masalah secara bersama-sama. Dengan kata lain bahwa untuk membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, ya, atau agar mediasi ini berjalan, ya, atau terjadi kesepakatan atau mediasi ini berhasil, ya, si mediator ini mendorong bahwa para pihak ini jangan punya pikiran yang tertutup, ya, harus punya pikiran yang terbuka, mau ada kemauan untuk melakukan penyelesaian sengketa, ya, atau mau sama-sama mau para pihak ini mau terjadinya pemecahan masalah, ya, ini. Kemudian, ya, yang kelima ini, ya, adalah menganalisa pilihan penyelesaian sengketa, ya. Nah, di sini si mediator, ya, itu membantu para pihak, ya, dia untuk menentukan untung dan ruginya, ya, jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah, ya. Ya, jadi misalnya sudah si mediator, ya, menganalisa pilihan penyelesaian sengketa, kemudian sudah dibuat draft, ya, terkait dengan pemecahan masalahnya, ya, si mediator itu harus menjelaskan kepada para pihak, ya, terkait dengan
uh, untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan tersebut. Ya. Kemudian ya terkait tahap yang kelima ini ya, si mediator ini juga mengingatkan para pihak ya untuk bersikap realistis ya, atau dan juga tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal ya. Jadi terkait dengan menganalisa pilihan penyelesaian sengketa ya, si mediator tersebut ya itu juga harus mengingatkan bahwa jangan ada ya tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal ya. Misalnya anggap saja terkait dengan ganti rugi ya, misalnya ya, dianggap harus ada ganti rugi yang realistis misalnya. Kemudian ya tahap yang keenam ya itu adalah tahap proses tawar menawar akhir ya, dimana pada tahap ini ya para pihak ya itu harus melihat bahwa ada titik temu ya terkait dengan solusi ya. Kemudian dan juga si mediator ini ya membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan ya untuk menguji terkait dengan penyelesaian masalahnya. Ya. Nah, dalam tahap ini ya mediator juga ya sudah ada pemecahan permasalahannya. Ya. Kemudian ya tahap yang ketujuh ya terkait dengan kesepakatan ya, mencapai kesepakatan formal ya bahwa pertama para pihak ya menyusun kesepakatan ya dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan yang mengacu dari langkah-langkah yang akan ditempuh oleh para pihak ya. Nah, langkah-langkah itu dilaksanakan dalam suatu kesepakatan dan kesepakatan itu mengakhiri sengketa ya. Ya. Ya, jadi terkait dengan tahapan mediasi yang terakhir ya ini ya terkait dengan adanya kesepakatan ya. Jadi terkait dengan mediasi ya, mediasi dianggap berhasil setelah ada suatu kesepakatan dari para pihak ya. Nah, kalau kita lihat kalau misalnya dalam Bagan ya, jadi kalau terkait dengan tahapan mediasi ini ya dimulai dengan suatu persiapan ya, kemudian terkait dengan pembukaan ya, sudah terkait dengan penjajakan ya persoalan dan penyusunan agenda ya, kemudian membingkai ulang terkait dengan agenda tersebut ya. Kemudian dalam proses mediasi itu sudah terkait dengan penyelesaian masalahnya ya, dan akhirnya terjadi kesepakatan ya, penyampaian kesepakatan akhir ya. Ini adalah tahap-tahap mediasi ya yang berhasil.
Jadi kalau mediasi itu tidak berhasil, ya itu tidak ada suatu kesepakatan, ya. Jadi hasil dari suatu mediasi, ya, itu adalah terjadinya kesepakatan atau ada surat perjanjian mediasi, ya. Ya, kalau pengadilan, ya, hasil dari pengadilan itu adalah putusan, ya. Jadi kalau mediasi ini adalah hasilnya adalah perjanjian, bukan putusan. Jadi bukan putusan mediasi nomor sekian, tapi terjadinya perjanjian, ya. Ya, masih kita masuk terkait dengan tahapan mediasi, ya. Jadi, ya, kita, ya, sebagai sebagai mediator, ya, terkait dengan tahapan mediasi ini ada bisa dilakukan pertemuan terpisah, ya, atau separate session, ya. Jadi terkait dengan mediasi, ya, bisa juga dilakukan dengan pertemuan terpisah, ya. Kalau terkait dengan pertemuan terpisah, ya, dimulai dengan pertemuan terpisah, ya. Pertama, tahap yang pertama terjadi pertemuan, ya, dengan pihak pertama, ya, atau pihak satu, ya. Yang kedua, mediator melakukan pertemuan dengan pihak kedua, ya. Jadi tahapan mediasi bisa dimulai dengan pertemuan terpisah dulu, ya. Dimungkinkan terjadi pertemuan dengan pihak pertama dahulu, kemudian pihak kedua, ya. Kemudian baru masuk ke pertemuan bersama, ya. Dimana dalam pertemuan bersama ini, ya, dalam tahap ketiga, ya, dia melakukan, ya, penilaian, ya, mengenai cara yang terbaik untuk melanjutkan proses atau persiapan untuk melakukan pertemuan bersama, ya. Yang keempat, ya, bahwa si mediator tersebut, ya, harus mengatur suasana dan mendengarkan isu-isu atau isu hukumnya, ya, atau permasalahan-permasalahan dalam mediasi ini, ya. Kemudian tahap kelima, ya, si mediator harus mengkolaborasi dan bekerja, ya, terkait dengan penyelesaian permasalahan, ya. Atau dalam tahap 5 ini, ya, bahwa si mediator ini, ya, itu diharapkan sudah ada draft, ya, draft kesepakatan, ya. Kemudian setelah ada draft kesepakatan, ya, dimungkinkan juga terjadi ada pengembangan terkait dengan kesepakatan, ya. Tahap 6, tahap 7 adalah penutup, ya. Ya, diusahakan penutup di sini telah terjadi kesepakatan, ya. Dalam pertemuan terpisah, ya, kenapa dimulai ada pertemuan terpisah? Apa tujuan ada pertemuan terpisah, ya, dalam mediasi ini, ya? Ini yang pertama, dia menjalin hubungan dengan para pihak, ya. Kemudian dia harus, si mediator itu membangun kepercayaan antara para pihak juga, ya. Kemudian si mediator itu harus memfasilitasi atau menyediakan, ya, ruang bagi para pihak, ya, untuk merefleksikan atau
mengeluarkan ya persoalan-persoalan secara individu dan privat ya, terkait pertama apa yang sedang terjadi ya, apa yang dirasakan oleh pihak tersebut, bagaimana hal ini bisa diselesaikan, dan apakah proses mediasi ini akan mendapatkan win-win solution. Itu ya tujuan ya dilakukannya pertemuan terpisah. Jadi terkait dengan tahapan-tahapan tadi ya, dimungkinkan aja bahwa dalam awal proses mediasi itu dilakukan pertemuan terpisah. Jadi ini tujuan dilakukan pertemuan terpisah. Kemudian apa sih keterampilan yang harus diperlukan untuk menjadi seorang mediator? Yang pertama, keterampilan pertama, mediator itu harus membangun kepercayaan. Dan juga yang kedua ya, mediator ini ya harus mendengarkan secara sungguh-sungguh ya. Jadi mediator itu harus mendengarkan keluh kesah dari para pihak, anggaplah itu ya. Kemudian ya mediator juga harus mempunyai keterampilan bahwa bisa mengajak para pihak untuk keluar dari konflik, dan juga ya pihak atau mediator itu juga mendorong para pihak untuk melakukan mediasi dalam memecahkan permasalahan ini ya. Dan juga mediator ini harus ada atau diharuskan netral ya, dan imparsialitas. Khususnya dia dalam hal ini ya, si mediator ini selain dia juga netral ya, dan dia juga tidak ada hubungan ya, baik hubungan darah atau hubungan lainnya ya, atau hubungan pekerjaan dengan para pihak yang bersengketa ya. Kita masuk terkait dengan membangun kepercayaan. Bagaimana membangun kepercayaan ini ya? Ini harus mediator ini harus juga pertama dia memahami ya, perannya sebagai mediator tuh di awal itu ya. Dia harus memahami dulu peran sebagai mediator ya. Kemudian ya, untuk membangun kepercayaan si mediator ini pertama dia harus ramah, dan khususnya dia harus percaya diri. Kemudian ya, si mediator ini ya itu harus mendengarkan ya, atau dan juga empati ya terkait dengan proses penyelesaian sengketa ya. Dan juga dia si mediator ini mampu ya menangani pertanyaan-pertanyaan ya, serta tantangan secara konstruktif ya. Jadi untuk membangun kepercayaan diawali si mediator itu harus mengetahui perannya dalam mediasi ini ya. Si mediator itu harus ramah dan percaya diri ya.
ya tidak dimungkinkan bahwa mediator itu biasanya misalnya dia tidak ramah, ya, tidak percaya diri. Dimungkinkan kalau hal ini tidak terjadinya kepercayaan ya terhadap mediator, ya dipastikan bahwa mediasi akan gagal ya. Kemudian ya keterampilan yang kedua ya terkait dengan mendengarkan secara sungguh-sungguh ya. Si mediator ini memberikan ya atensi dan selalu terbuka untuk menghadapi berbagai hal ya. Dan juga si mediator ini juga selalu mendengarkan ya secara terbuka ya terkait dengan misalnya pernyataan-pernyataan dari para pihak. Ya. Sini diumpamakan ya mendengarkan secara terbuka itu seperti kertas putih ya. Ya. Jadi pernyataan-pernyataan dari para pihak ini ditulis dalam kertas putih tersebut ya. Ya, masih ya. Jadi kertas putih itu masih belum ada tulisan ya. Gitu. Kemudian mediator ini juga harus membuat kesimpulan ya. Kesimpulan ya. Kesimpulan itu harus akurat dan tepat ya, dari informasi yang diterima dan perasaan yang diekspresikan ya. Ya. Jadi si mediator ini juga harus memberikan kesimpulan ya terkait dengan pernyataan-pernyataan dari para pihak. Kemudian si mediator itu juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat ya terkait dengan permasalahan. Keterampilan tiga adalah mengajak para pihak untuk keluar dari area konflik. Ya. Bagaimana cara mediator mengajak para pihak untuk keluar dari area konflik ini? Ya, pertama si mediator ya dia harus menghindari para pihak terjebak dari suatu saling menyalahkan. Ya. Kalau kita lihat dari misalnya gambar ini ya bahwa misalnya para pihak ini adalah A dan B ya. Si mediator ini harus terhindar ya atau memihak pada pihak lain terkait dengan penyelesaian sengketa ya. Ya, misalnya dia si A ini menyalahkan si B terkait dengan timbulnya sengketa, kemudian B menyalahkan si A ya terkait dengan sengketa tersebut. Nah, si mediator ya harus mengajak para pihak ya untuk melakukan ya problem solving atau pemecahan permasalahan tanpa menyalahkan pihak lain gitu, ya. Kemudian ya masih terkait dengan mengajak para pihak untuk keluar dari konflik ini ya. Ya, apabila ada suatu permasalahan ya A dan B ini ya dia juga harus tidak hanya menyalah-nyalahkan pihak lain ya tapi juga harus dilihat si mediator ya memaksakan atau meminta para pihak untuk terkait dengan melihat permasalahannya.
sehingga terjadi solusi, ya. Kemudian keterampilan yang keempat, ya, itu adalah mendorong para pihak untuk mediasi, ya. Mana tidak semua, ya, orang pada awalnya itu mau melakukan mediasi, ya. Makanya terkait dengan proses awal mediasi ini dilakukan dengan pertemuan terpisah, ya. Pertemuan terpisah ini dengan bertujuan agar memotivasi para pihak, untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, ya. Dan juga si mediator ini juga menjelaskan, ya, apa keuntungan dari proses mediasi, ya. Jadi keuntungan dari proses mediasi ini bahwa hasil dari mediasi ini merupakan keputusan dari para pihak, ya. Itu keputusannya itu di tangan para pihak, ya. Nah, kemudian, ya, si mediator ini, ya, dalam proses mediasi itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ya. Kemudian, ya, yang kelima, ya, adalah netralitas dan imparsialitas, ya. Jadi netralitas dan imparsialitas ini, ya, tidak adanya kecenderungan, ya, bahwa mediator itu tidak ada kecenderungan, ya, bahwa mediator itu sudah menghakimi seseorang, ya, sudah mempunyai asumsi-asumsi, ya, mempunyai stereotip tertentu, ya. Maka kalau terkait dengan netralitas, maka si mediator itu harus menjaga netralitas dan independensi, ya, dan step back, ya. Atau hal ini si mediator itu harus netral, tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa, ya. Ya, jadi mediator itu tidak berpihak misalnya ke A atau sudah berpihak pada si B, ya. Jadi mediator itu harus netral. Ya. Kemudian, ya, ada beberapa prinsip, ya, yang dapat membantu menjaga netralitas, ya. Yang pertama, ya, mediator ini harus paham karakteristik diri, ya. Harus paham terkait dengan sesuatu yang membuat marah, ya. Kedua, ya, harus memperhatikan, ya, gaya tubuh si mediator, ya, sejauh mana perasaan mempengaruhi sikap, ya. Si mediator itu juga harus berhati-hati terkait dengan pola perilaku, ya. Kemudian yang keempat, bahwa mediator juga harus memperhatikan orang yang sedang berinteraksi dengan Anda, ya. Ya, kemudian mediator
itu harus menggunakan bahasa yang netral, ya. Dan juga mediator, ya, sebagai orang, ya, yang baru itu juga mempunyai anggapan ingin tahu segala sesuatu. Yang ketujuh, ya, apabila merasa lelah atau kesulitan, ya, maka mediator itu bisa mengambil break. Ya. Ini beberapa prinsip yang dapat membantu mediator ini menjaga netralitas. Ya. Ya, masih terkait dengan menjaga netralitas, ya. Juga si mediator itu menunjukkan atensi terhadap persoalan dan juga terkait dengan para pihak, ya. Kemudian si mediator ini juga harus memberikan pihak-pihak waktu yang seimbang terkait dengan penyampaian persoalannya, ya. Ya. Jadi terkait dengan penyampaian persoalan, ya, misalnya si A diberi waktu 1 jam, ya, si B juga, ya, pihak B juga harus diberikan waktu 1 jam untuk menyampaikan persoalannya. Kemudian mediator ini, ya, harus memahami, ya, terkait dengan perasaan para pihak yang terlibat di dalamnya. Ya, jadi harus bisa memahami perasaan dari para pihak, ya. Ya, kemudian si mediator itu dia harus mendorong terkait dengan partisipasi, ya. Ya, kemudian si mediasi itu, ya, dalam membuat pertanyaan-pertanyaan dia harus secara konstruktif, ya, bersinambungan, ya, dan jelas gimana sih pertanyaannya sudah bisa dipahami oleh para pihak, ya. Dan juga mediator juga harus terbuka terkait dengan kritik yang ditujukan padanya. Kritik ini jika ada, ya. Kemudian, ya, setelah pertemuan terpisah tadi, ya, harus diawali pertemuan terpisah, ada pertemuan bersama, ya. Dipertemukan para pihaknya, ya. Nah, dalam pertemuan bersama ini pertama melakukan penilaian, ya, mengenai cara terbaik untuk melanjutkan proses atau persiapan dalam pertemuan bersama, ya. Kemudian mengatur, ya, si mediator itu juga mengatur suasana dan juga mendengar permasalahan atau isu, ya. Juga si mediator ini harus mengkolaborasi, ya, dan bekerja terkait dengan isu, ya. Kemudian juga mengembangkan, ya, kesepakatan, ya. Jadi si mediator ini sudah membuat suatu kesepakatan, draft kesepakatan, ya. Ya, kemudian yang terakhir penutup, ya. Terjadi adanya kesepakatan dari pertemuan mediasi ini, ya. Nah, di sini tahapan-tahapan memulai sidang mediasi, ya. Jadi
Tadi ada tahapan di mana ada tahapan terpisah, pertemuan terpisah, dan ada pertemuan bersama. Ya. Ini terkait dengan tahapan lain dalam mediasi, ya, di mana mediator memperkenalkan diri, ya, kemudian ada menekankan adanya kemauan para pihak, ya, untuk menyelesaikan masalah, ya. Kemudian menjelaskan pengertian para pihak, ya. Kemudian menjelaskan prosedur mediasi, ya. Kemudian menjelaskan pengertian kauskus, menjelaskan parameter kerahasiaan, ya, menguraikan jadwal dan lama proses mediasi, dan menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan, ya, dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawab, ya. Baik, itu aja sedikit dari saya, ya, terkait dengan tahapan-tahapan mediasi, ya. Jadi terkait dengan tahapan mediasi, ya, bisa aja dimulai mediasi itu dilakukan ada pertemuan terpisah, ya. Kemudian dilanjutkan pertemuan bersama untuk mencapai kesepakatan, atau juga pertemuan itu dilakukan secara pertemuan bersama, ya. Ya. Baik, itu aja dari saya.